salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an salamullahi wa ridwan ala man 'azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibi raghibil Qur'an. Ya Allah Maha Penyayang, nikmat-Mu tiada terbilang, mujizat Quran penerang di hati kami yang lapang. Mujizat Quran penerang di hati kami yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatizatul kiram, ikhwatal iman, cahaya hati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Amin. Terus kita bersyukur pada Allah karena hingga saat ini masih Allah perkenankan menikmati hidangan hidayah fajar, hidangan dakwah. Allahu Akbar. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi rabbani yang mengajar dan belajar. Kita saling mengajar, saling belajar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa cahaya hati yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kali ini kita kembali bersama Ustadz Muhammad Nata membahas ada apa dengan Bismillah. Tafadhal ya akhi fadil. Syukran jazilan Ustaz. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimakumullah, murabbi ruhina, guru kita tercinta Ustaz Arifin, ikhwal ikhwah hadirin rahimakumullah. Bismillah, ungkapan doa yang pendek tapi subhanallah merangkum rahasia terindah dari segala kejadian yang selama ini telah terjadi bahkan belum terjadi. Allahu Akbar. Oleh karena itu, ketika surah Al-Alaq yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada bunyi yang terindah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Mufasir bernama Ibnu Abbas menceritakan ternyata ayat itu menurut beliau adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena hanya Bismillah yang memang merangkum kata-kata Allah dengan dua sifatnya yang digandeng Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Oleh karena itu ikhwatal iman, Bismillah menjadi penentu bagi segala-galanya, sehingga dipilihlah Bismillah itu menjadi satu ungkapan doa untuk melakukan aktivitas apapun juga. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ay abtar. Segala perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka aqta, terputus, qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Karena itulah
Ketika kita hendak makan mesti basmalah, ketika mau minum basmalah, apapun aktivitas yang kita lakukan mesti berangkat dari kekuatan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita melafadzkan bismillahirrahmanirrahim, ketika itu juga kita memberikan simbol keagungan Allah, memproklamirkan kata teragung, Ismul A'zam, Allah, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan tidak pernah ada kata terindah kecuali lafzul zalalah, lafaz yang selama ini telah menciptakan segala ciptaannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara tidak langsung ketika kita melafazkan bismillah, ada makna doa, ada mohon pertolongan, ada isti'anah. Paling tidak para mufassir memperjelas dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, biqudratillah, dengan kekuasaan Allah, bisti'anatillah, dengan pertolongan Allah, aku lakukan seluruh aktivitas ini ya Allah, tanpa pertolonganmu aku tidak mampu ya Allah. Subhanallah, tadi Ustadz Syukur menceritakan tentang tidur. Ternyata kalau tanpa pertolongan Allah, tidur itu pun tidak mampu kita lakukan sebetulnya. Maka saat dimana kita ngantuk, kelopak mata ini mesti dipejamkan. Saat dimana datang ngantuk, mulut ini pun mesti menguap dan mesti terbuka lagi. Lucunya Ustadz, kalau orang ngantuk ditahan, nggak nguap nih, mohon maaf mulutnya, yang ada apa, pala pening, kemudian mata pun binar-binar merah, menyeramkan. Betapa indahnya Allah memberikan nikmat dan karunia itu, Ar-Rahman. Dan nikmat itu tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman, hatta yang tidak beriman pun diberikan. Orang kafir mau tidur yang nguap, kita yang beriman pun nguap. Itulah kekuasaan Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang ketiga, ketika Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil basmalah, ya Rasulullah, coba kau ceritakan kepadaku tentang bismillah. Subhanallah, apa yang diutarakan Rasulullah ketika itu, basmalah dengan aku, kata Allah. Sebuah jawaban yang pasti, tidak beda seperti bola mata hitam dan putihnya. Begitu dekatnya dengan Allah, begitu dekatnya dengan Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mulai melakukan aktivitas dengan melafadzkan basmalah, maka tidak perlu diundang lagi, langsung Allah dengan sendirinya akan membantu pertolongan itu kepada kita. Subhanallah. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, makna doa yang sederhana ini akan membuat kita terperanjat karena Allah menjawab dari segala doa-doa itu. Pantaslah dulu ketika orang tua kita nggak pernah kenal ngaji, tapi dengan alibi-alibi yang kelihatan lucu tapi luar biasa. Nah, tolong kalau mau makan baca basmalah. Nanti kalau makannya nggak basmalah dibantuin setan loh gitu. Nah, tolong kalau makan mana baca basmalah. Nanti kalau jalannya nggak basmalah kakinya bisa kepaduk gitu ya. Nah, tolong mohon maaf kalau nanti kalian akan senggama dengan istri pakai basmalah, jangan lupa. Nanti dibantuin setan katanya buatnya. Masya Allah, tabarakallah. Untuk lebih memperhebat bahasan ini, mungkin murabbi kita akan menyampaikan jauh lebih indah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi Ustaz, Bang, kalau kita lihat ini tangan kita ya, luas jari kita ini ada 19 teman. Huruf basmalah itu Ada 19 gimana? 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 16 tambah 3, ada 19. Oh, okay. Ternyata huruf bismillah itu ada 9. Bukan, karena tangannya lebih montok. Tangan bisa takip lebih montok. Ada 19 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya itu 19. Kalau kita kalikan ini ruas 19, jumlah huruf bismillah juga 19. Kalau kita kalikan 4 ruas jari kita ini, ya, jumlahnya 76. 76 di dalam Al-Qur'an 76 surat Al-Insan. Al-Insan, Manusia. Subhanallah. Allah tuh begitu luar biasanya membuat manusia itu dengan basmalah dan lain sebagainya. Ini pun jadi Allah. Allah. Iya. Jadi memang semuanya bismillah. Tanpa izin Allah, tanpa ridha Allah, nggak ada yang terjadi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidaklah seorang itu beriman kecuali izin Allah. Tidaklah orang itu mati kecuali izin Allah.
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dan ternyata memang dalam tafsir Khozin juga kalimat bismillah itu itu maknanya ma'a, bersama. Ismi itu ternyata ada dua makna, ada simatu, ada sumu. Asimatu artinya tanda, identitas, simbol. Asumuwu martabat, derajat. Jadi orang yang membaca bismillah maka sungguh bersama Allah derajat, identitas dan martabatnya. Allahnya Allah, dibuang alifnya lillah, Allah juga. Dibuang alif lamnya lahu, lillah, Allah juga. Dibuang alifnya lam dua-dua tinggal hu, Allah, Allah juga. Jadi secara lafaz, secara zat selalu hidup bersama Allah. Makanya tidak punya asal kata, Iya. mandiri. Karena dialah Hayyu Qayyum. Betul jalan. Nah, bismillah itu powernya dahsyat sekali. Masuk rumah saja dengan bismillah, setan tidak bisa masuk. Benar tadi. Bismillah berhubungan suami istri tidak bisa masuk. Karena apa? Tadi ma'iyatullah. Bersama dengan Allah. Bersama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Bersama Al-Wahhab, bersama Al-Ghani, Al-Mughni. Bersama Allah berarti bersama ridhonya. Bersama ridhonya berarti bersama rahmatnya. Maka hamba itu dirahmati oleh Allah dalam aktivitasnya itu. Kemudian bersama rahmat Allah berarti bersama hidayah Allah, ditunjuki oleh Allah, dibimbing dia oleh Allah. Kemudian basmalah berarti bersama barokahnya, ziyadatul khair. Makanya la barokatalah. Orang yang memulai perbuatan baik sekalipun tanpa bismillah nggak ada barokahnya. Nggak ada barokahnya. Makanya subhanallah, orang yang membaca bismillah itu tambah terus kebaikan dia. Dan memang lafaz yang paling banyak kita ucapkan di muka bumi ini dari orang-orang beriman, Allah. Dalam 5 waktu sholat, 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali sujud, itu minimal 237 kali menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Dan zikir selalu menyebut nama Allah. Kalau nggak menyebut nama Allah bukan zikir namanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina. Allah, 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 Allah. Makanya Allah persis dengan hembusan napas kita. Allah. Dan diajarkan dalam bertahlil itu la ilaha illallah. Jadi begitulah kita akhirnya melepaskan napas kita. Allah. Allah. Habis. Makanya waktu membaca Allah itu hujamkan benar dalam kalbu kita. Seakan inilah lafaz yang terakhir yang kita berpisah, meninggalkan keluarga yang kita cintai, meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Kemudian bersama Allah berarti bersama malaikat-malaikatnya. Nah di sini Ustadz Muslim masuknya bisikan kebaikan-kebaikan itu. Ilham terjadi. Kenapa? Karena setan nggak bisa masuk. Setan nggak bisa masuk. Setan membisikkan-bisikan kebusukan. Makanya tidak heran orang maksiat. Setan menempatkan belalainya pada setiap hati Bani Adam, termasuk hati arifin. Tak kalah hati itu zikrullah, bismillah, maka syaitan menarik belalainya. Dan jangan lupa, yang tawir hatta yansa, wa huwa sabirun. Yes, sabar. Dia menunggu sampai kita lupa dan dia sabar menunggunya. Masya Allah. Fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan datang dari depan, setan datang dari belakang, setan datang dari samping, setan datang dari kiri.
berbagai macam upaya membuat kita supaya lupa. Kalau sudah lupa, kita alfa. Kalau sudah alfa, kita khilaf. Kalau sudah khilaf, kita jadi gila. Kenapa? Istri bisa dibunuh. Mutilasi. Malah dimutilasi. Nggak kebayang tuh kalimat itu. Saking gilanya. Tapi gila pinter. Mutilasi itu kan pinter cara-cara motongnya. Alhamdulillah. Allah. Nauzubillah. Anak, orang tua, gila itu semua. Nah, jadi setan menunggu dengan sabar dan posisi tempur kita selalu kalah nih. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan dan kelompoknya melihat kamu sementara kamu tidak melihat mereka. Al-Araf 228. Nah, dengan bismillah maka Allah menjaga kita. Allah melindungi kita. Hadirnya malaikat membuat mereka pergi. Dan setan menunggu tak kala kita gofil, lupa Allah, setan masuk. Makanya pada saat setan masuk kita ingat lagi, baca lagi bismillah awaluhu wa akhiruhu, muntah dia. Ingat ya Rasulullah senyum tuh. Lihat ada orang makan, di tengah-tengah makan dia baca bismillah ya awaluhu wa akhiruhu. Rasulullah tertawa, kenapa? Gara-gara dia baca itu, setan muntah. Tadi jadi ikut makan nih. Makanya kan yang ngikutin orang mukmin setannya karena begang-begeng. Kurus-kurus ya. Karena baca bismillah tidurnya pun di emperan, gak bisa masuk rumah. Kan orang beriman baca doa. Gak bisa masuk rumah hatinya maksudnya. Tidak masuk rumah pikirannya karena terjaga. Dan ternyata Ustaz memang bismillah itu pusat kontrol dari segala-galanya. Ya. Tidaklah ada pernah satu ayat Al-Quran yang aku berikan pada dua nabi, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad, kecuali bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saat kaya pun terjaga, saat miskin pun terjaga, saat dalam kondisi apapun juga bismillah kekuatannya. Itulah ada apa dengan bismillah. Karena itulah ayat yang paling banyak kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah yang pertama kali kita dengar, kita pelajari pun dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaz yang paling banyak Allah. Dan surah yang paling banyak kita baca Al-Fatihah. Dan surah langganan semuanya bawa barakah. Tidak ada yang sia-sia. Termasuk kaji kita hari ini, ada apa dengan bismillah? Semakin kita dipahamkan oleh Allah, walau belum banyak, karena kita memang belajar dan terus belajar, terus menggali. Makanya bersama, karena Arifin kurang ilmu, ditambah oleh kawan-kawan yang banyak ilmu, terjadilah ilmu yang saling memperbaiki. Inilah tawasul bil haq, inilah tawasul bis sabr. Bimbinglah terus kami menjadi generasi pribadi ya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi wa ridwan ala man nazamal Qur'an bi qalbil khalisin nawa muhibbi ragibil Qur'an. Saudaraku yang